Halo, balik lagi dengan si tampan Zoldik di sini. Sebelum akhirnya nanti kita masuk ke teori ilmiah pada jawaban pertanyaan dari mana alam dan manusia berasal, kita harus bersihkan dulu ilmu Anda ya. Jadi kita harus buang dulu air di gelas Anda supaya kosong. Pada topik kali ini, apakah benar banyaknya saintis-saintis Muslim menunjukkan kebenaran agama Islam? Atau dengan kata lain, apakah mereka ini, saintis-saintis ini mendapatkan ide-ide mereka dari Al-Quran? Yang artinya kalau benar, tentu ini akan menunjukkan bahwa Al-Quran memang berasal dari Tuhan. Saintis-saintis seperti Al-Biruni, Ibnu Sina, Tetek Besar. Loh, kok sayangku ada di sini? Aduh, aduh, sorry. Waduh, ini gambarnya masuk sendiri nih. Sorry. Maksud saya seperti Al-Khawarizm, Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Jais, dan lain-lain. Sorry lo ya, tadi gambarnya masuk sendiri tuh. Pokoknya kita akan bahas hal-hal tersebut. Langsung saja bekicot. Nah, biasanya ketika berdebat, Muslim menggunakan argumen-argumen ini. Misalnya, mereka bilang bahwa Al-Biruni bisa mengukur jari-jari bumi dan hanya salah 2% dari pengukuran sains modern. Ibnu Sina merupakan saintis Islam yang menghasilkan buku rujukan dalam bidang kedokteran. Ya. Al-Khwarizm misalnya, penemu aljabar dan pengembang trigonometri, sekant dan tangent yang digunakan dalam astronomi. Bahkan dalam bidang evolusi sendiri, sudah ada ribuan tahun sebelum Darwin, ilmuwan Islam Al-Jahiz sudah mengumpulkan berbagai macam binatang dan berkesimpulan tentang adanya evolusi dari binatang. Nah, ini sedikit saya perjelas tentang Al-Jahiz ya, barangkali ada gunanya. Melalui buku Al-Hayawan, Al-Jahiz mengajukan gagasan yang sangat mirip dengan teori evolusi milik Darwin nih, ya. Binatang bergelut untuk tetap bertahan hidup, menghindari pemangsa, dan untuk berkembang biak, tulis Al-Jaiz. Faktor alam mempengaruhi organisme mengembangkan karakteristik baru untuk bertahan hidup. Faktor itu mengubah mereka menjadi spesies baru. Nah, itu benar kan? Mirip kan sama evolusi. Al-Jaiz menjelaskan pula bahwa dalam bukunya binatang yang berhasil berkembang biak bisa menurunkan karakter itu kepada penerusnya. Jadi Al-Jaiz ini memang bersumbangsi dalam teori evolusi, dan saya juga tidak membantah bahwa memang Muslim berpengaruh dalam peradaban dunia. Sekarang permasalahannya adalah apakah saintis-saintis Islam ini menunjukkan kebenaran Islam, bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan semesta alam dan lain-lain. Tanpa mengurangi penghargaan saya terhadap saintis-saintis Islam, jawabannya adalah tidak bro, sama sekali tidak. Coba Anda teruskan membaca karya-karya mereka. Dari mana mereka mendapatkan ide-ide sains tersebut? Dari baca Al-Quran atau penerjemahan karya-karya Yunani? Ya bro, mereka mendapatkan ide-ide sains dari penerjemahan karya-karya Yunani yang memang banyak sekali dilakukan pada masa Khalifah Al-Ma'mun, Bani Abbasiyah, mulai dari karya Aristoteles, Ptolemeus, dan lain-lain. Kalau seandainya memang Al-Quran mengandung ide-ide sains, kenapa tidak dari dulu saja masa Nabi dan generasi awal? Mengapa menunggu penerjemahan dari karya-karya Yunani yang seharusnya hingga saat ini Islam akan berjaya terus, namun kenyataannya kan tidak. Bahkan ada suatu riset mengatakan bahwa sumbangsi negara-negara Islam pada ilmu pengetahuan, jika digabungkan semua negara-negara saat ini, tidak lebih dari sumbangsi satu fakultas di Amerika. Artinya karya Yunani lah yang membuat mereka terpikat melakukan penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya tidak mengatakan bahwa ilmuwan Islam menjiplak loh ya. Namun selayaknya semua saintis, bahkan hingga saat ini mereka mendapatkan ide-ide sains dari saintis sebelum mereka dan melakukan uji ilmiah daripadanya, atau mereka melihat alam dan mendapatkan ide daripadanya untuk membuat karya ilmiah.
Dalam dunia sains, kadang hal ini saling tumpang tindih antara mendapatkan ide dari alam dan membaca karya saintis sebelum mereka. Kalau Anda mencoba mengatakan bahwa ilmuwan Islam adalah bukti bahwa mereka terinspirasi oleh Al-Quran, dan hal ini bukti bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan, ini logikanya loncat, bro. Banyak sekali di dunia ini saintis yang tidak beragama Islam, dan kita juga menghargai mereka. Newton, Pascal, Wallace, Leibniz itu beragama Kristen. Ramanujan, Chandrasekhar, Bose beragama Hindu, dan lain-lain. Apakah Newton mendapatkan hukum-hukum Newton karena membaca Injil? Apakah Leibniz mendapatkan kalkulus karena membaca Injil? Tentu tidak. Apakah Bose mendapatkan teori kuantumnya dari baca Weda? Tentu tidak kan. Jadi mereka memang jenius, tetapi mereka mendapatkan ide-ide itu dengan melakukan metode ilmiah, melihat alam, dan membaca karya-karya saintis dan filosofi sebelum mereka, bukan membaca kitab suci. Itu. Saya pikir sampai di sini dulu ya. Saya putus menjadi 2 part, dan bagian selanjutnya akan membahas tentang perbandingan dengan agama Hindu. Oh iya, sorry loh ya tadi masalah gambarnya. So, tetaplah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual. Namun justru, kadang kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.